Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Bayangkan sebuah desa yang tenang. Pagi-pagi terdengar ayam berkokok, warga sibuk menyapu halaman, dan anak-anak bermain di pematang sawah. Semuanya tampak biasa saja. Tapi siapa sangka, di balik suasana damai itu, ada rahasia kelam yang disembunyikan rapat-rapat. Seseorang kaya mendadak tanpa sebab jelas. Usahanya maju, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilap. Tapi tak lama kemudian, ada anggota keluarga yang meninggal dengan cara yang tak masuk akal. Warga mulai berbisik-bisik, katanya ini bukan kebetulan. Katanya semua ini ada hubungannya dengan seorang dukun pesugihan yang tinggal di pinggir desa. Dukun yang bisa membuat orang jadi kaya raya, tapi dengan syarat yang tak manusiawi. Ini adalah kisah nyata dari sebuah desa, sebut saja Desa Luluran. Sebuah cerita tentang janji kepada kekuatan yang tak terlihat, dan bayaran yang jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Dunia Lain, selamat datang kembali di channel yang mengangkat kisah-kisah horor penuh misteri, spiritual, dan kejadian tak terduga dari berbagai penjuru Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan menyebut nama beliau, hati kita dijaga dari segala bisikan buruk dan cerita ini bisa menjadi pelajaran, bukan hanya hiburan. Dan jangan lupa ya, klik tombol like kalau kamu suka kisah horor misteri seperti ini. Tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari cerita dunia lain. Siapkan posisi duduk yang nyaman, matikan lampu kalau kamu berani. Karena kisah kali ini akan membawa kamu ke sebuah desa kecil, yang pernah diguncang oleh kehadiran dukun pesugihan paling ditakuti di Luluran. Di ujung timur sebut saja Kabupaten Luluran, Jawa Tengah, ada sebuah desa kecil yang jarang terdengar namanya. Jalannya sempit, berkelok, dan diapit oleh hutan bambu di satu sisi serta hamparan sawah yang luas di sisi lain. Udara pagi di sana segar sekali. Suara burung bersahutan, dan kabut tipis biasanya masih menggantung di antara pepohonan sampai menjelang siang. Dulu, desa ini dikenal sebagai tempat yang tenang. Warganya hidup bersahaja, bercocok tanam, beternak, dan sesekali ke pasar untuk menjual hasil kebun. Tak banyak yang berubah dari tahun ke tahun. Sampai suatu hari, suasana desa itu pelan-pelan mulai terasa berbeda. Bukan karena pembangunan atau kemajuan teknologi, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Orang pertama yang mulai diperbincangkan adalah Pak Wiryo. Ia dulunya pedagang kecil keliling, yang sehari-harinya hanya menggunakan sepeda ontel untuk menjajakan barang dagangan. Tapi entah kenapa, dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis. Rumahnya direnovasi besar-besaran, mobil mewah terparkir di halaman, dan ia membuka toko besar di jalan utama. Orang-orang awalnya senang melihat tetangganya sukses. Tapi lama-lama, pembicaraan berubah jadi bisik-bisik curiga. Katanya, Pak Wiryo ke gunung sebelah buat minta jalan rezeki. Aku dengar dia sempat datang ke rumah tua di dekat hutan itu loh. Katanya di sana ada dukun sakti. Nama dukun itu pun mulai terdengar, Embah Sastro. Tak banyak yang tahu dari mana ia berasal. Ia tinggal di sebuah rumah kayu yang sudah tua, di ujung desa, dekat hutan kecil yang tak pernah disentuh warga. Tak ada anak-anak yang berani bermain ke sana. Konon, tiap malam Jumat, ada yang melihat asap mengepul dari rumah itu, meski tak ada suara atau lampu menyala. Seiring waktu, bukan hanya Pak Wiryo yang hidupnya berubah. Ada beberapa warga lain yang tiba-tiba kaya, usahanya lancar, anaknya diterima kerja di tempat prestisius. Tapi anehnya, selalu ada saja kejadian tidak wajar yang menyusul. Ada yang kehilangan anak, ada yang orang tuanya jatuh sakit tiba-tiba, dan ada pula yang mendadak meninggal tanpa sebab medis yang jelas. Warga mulai mengaitkan semuanya. Ada yang bilang,
Itu pesugihan. Tapi syaratnya harus ada tumbal. Semua masih sebatas cerita dari mulut ke mulut. Tak ada yang berani memastikan, apalagi menuduh langsung. Tapi bayangan gelap mulai menyelimuti desa itu. Orang-orang mulai takut untuk keluar malam. Suara jangkrik di malam hari tak lagi terdengar menenangkan, tapi justru menimbulkan rasa gelisah. Satu persatu, rahasia yang tadinya disembunyikan mulai muncul ke permukaan. Nama Mbah Sastro sebenarnya sudah lama ada di telinga warga, tapi hanya sedikit yang pernah melihat wajahnya secara langsung. Ia tinggal di sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu di pinggir hutan sebelah timur desa. Rumah itu terletak cukup jauh dari pemukiman, dan hanya bisa diakses lewat jalan setapak sempit yang dipenuhi semak dan ilalang tinggi. Tidak ada listrik, tidak ada papan nama. Tapi anehnya, rumah itu selalu terasa hidup, terutama saat malam tiba. Mbah Sastro tidak pernah ikut kegiatan desa, tidak terlihat di masjid, tidak datang saat ada kerja bakti, dan tidak menghadiri undangan apapun. Namun, keberadaannya selalu terasa. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai julukan, si tua dari hutan, kuncen alas, dan yang paling sering, penjaga dunia bawah. Julukan itu bukan sekadar mitos. Konon, Mbah Sastro bisa membuka gerbang ke alam lain, alam tempat makhluk-makhluk yang tak kasat mata tinggal. Ada yang percaya dia bisa memanggil penunggu gunung, ada pula yang mengatakan ia punya pendamping yang tinggal di balik cermin besar yang tergantung di dalam rumahnya. Menurut cerita warga, Mbah Sastro hanya bisa ditemui malam hari, itu pun dengan undangan gaib. Maksudnya, bukan semua orang bisa langsung datang begitu saja. Mereka harus direkomendasikan oleh orang yang pernah berhasil sebelumnya. Itulah sebabnya, prosesnya sangat rahasia. Warga tak pernah melihat orang datang di siang hari. Tapi kalau malam tiba, terutama di malam Jumat Kliwon, akan tampak motor atau mobil parkir diam-diam di pinggir jalan, dan satu persatu orang berjalan masuk ke jalan setapak itu, membawa sesajen atau barang tertentu. Ada satu cerita yang tersebar dari mulut ke mulut, berasal dari seseorang yang pernah datang ke sana. Identitasnya dirahasiakan, tapi ia mengaku datang karena terdesak utang dan ingin usaha sembako miliknya ramai pembeli. Waktu saya datang ke sana, sudah hampir tengah malam, ujarnya dalam rekaman yang pernah beredar terbatas di grup pesan berantai. Saya jalan kaki sendirian. Gelap, hanya lampu dari HP yang saya bawa. Begitu sampai depan rumah Mbah Sastro, saya lihat pintunya setengah terbuka. Di dalam gelap, tapi ada semacam aroma dupa dan kemenyan. Ia menceritakan bahwa Mbah Sastro tidak banyak bicara. Suaranya berat, serak, dan terasa menekan dada. Tanpa banyak tanya, sang dukun menyuruhnya duduk di depan cermin besar yang ditutup kain hitam. Setelah membacakan beberapa mantra, Mbah Sastro membuka kain penutup cermin itu, dan saya nggak tahu itu bayangan saya atau bukan. Tapi di cermin itu, saya lihat sosok tinggi besar dengan mata merah. Lalu tiba-tiba, saya seperti kehilangan suara, nggak bisa gerak. Rasanya seperti ada yang mengikat tubuh saya dari dalam. Setelah ritual selesai, ia diminta meninggalkan beberapa benda. Selembar kain dari baju ibunya, sebutir telur ayam kampung, dan segelas air dari rumahnya sendiri. Katanya, semua itu akan dihantarkan sebagai jembatan. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi sejak malam itu, usaha saya benar-benar berubah. Tiba-tiba ramai, banyak pembeli, bahkan ada yang beli dalam jumlah besar tiap minggu. Namun, dalam 2 bulan, ibunya yang tinggal bersamanya jatuh sakit mendadak dan tak pernah sembuh. Cerita seperti itu tidak hanya satu. Banyak testimoni serupa, semua anonim, tapi nada ceritanya mirip. Awalnya merasa tertolong, tapi selalu diikuti kejadian aneh yang menimpa orang-orang terdekat mereka. Dan saat mereka ingin berhenti atau tak mampu memberi sesajen seperti yang diminta, mereka mengaku sering mimpi buruk, mendengar suara tangisan di tengah malam, bahkan melihat bayangan hitam duduk di sudut rumah mereka.
Beberapa warga yang penasaran pernah mencoba mengintip rumah Mbah Sastro dari kejauhan. Ada yang mengaku melihat cahaya kemerahan dari celah-celah dinding bambunya, ada pula yang mendengar suara gamelan pelan seperti sedang ada upacara. Tapi tak ada satupun yang berani masuk tanpa izin. Karena semua orang tahu rumah itu bukan sembarang rumah. Dan Mbah Sastro bukan manusia biasa. Namanya Pak Wiryo. Warga desa mengenalnya sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan selalu ramah pada siapa saja. Ia memiliki usaha kelontong kecil-kecilan di depan rumahnya. Dulu, toko itu jadi andalan warga sekitar untuk belanja kebutuhan harian. Namun, nasib berkata lain. Pandemi datang, harga barang naik, dan daya beli menurun drastis. Belum lagi ia harus menanggung biaya sekolah anaknya yang baru masuk SMA di kota. Dalam waktu kurang dari setahun, usaha Pak Wiryo nyaris bangkrut. Utangnya menumpuk di koperasi, dan ia terancam menjual rumah yang sudah puluhan tahun ia tempati bersama keluarganya. Dalam keterpurukannya, datanglah seorang tamu malam hari. Lelaki parubaya, mengenakan jaket lusuh dan helm yang tak pernah dilepas. Tak banyak bicara, hanya duduk sebentar, lalu memberi secari kertas berisi tulisan tangan dan berkata, "Kalau panjenengan butuh jalan keluar, datang saja ke tempat ini. Tapi ingat, semua ada gantinya." Pak Wiryo menyimpan kertas itu selama beberapa hari. Awalnya ia ragu, tapi kondisi yang semakin terdesak membuatnya akhirnya menyerah. Ia membaca petunjuk arah di kertas itu dan menyadari tujuannya. Rumah Mbah Sastro di pinggir hutan. Malam Jumat Kliwon, Pak Wiryo berangkat sendirian. Ia tak memberitahu istrinya atau anaknya. Hanya membawa air dari sumur rumah, sebungkus kembang setaman, dan potongan kain dari bajunya sendiri. Semua sesuai yang tertulis dalam petunjuk. Rumah itu tampak sepi saat ia tiba. Tapi begitu mengetuk pintu, terdengar suara dari dalam, berat dan dalam. "Masuk wae. Wes ditunggu." Di dalam, bau dupa menyengat. Ada cermin besar di dinding, dan lantai dipenuhi rajah serta simbol yang tak dimengerti. Mbah Sastro duduk bersila di atas tikar tua. Matanya terpejam, tapi bibirnya terus komat-kamit membaca sesuatu. Setelah beberapa menit hening, barulah ia bicara. "Sampean pengen usaha maju, utang lunas, hidup mapan." Pak Wiryo mengangguk cepat. "Tapi nggak gratis," kata Mbah Sastro. "Sampean kudu nyerahke barang sing paling berharga buat sampean. Ra kudu sekarang, tapi endang disiapke." Pak Wiryo bingung. Tapi karena sudah terlanjur datang sejauh itu, ia mengiyakan. Ritual dilakukan di depan cermin besar. Mbah Sastro mengusap wajah Pak Wiryo dengan minyak beraroma tajam, membakar kemenyan, dan membacakan mantra panjang dalam bahasa Jawa kuno. Saat cermin itu dibuka, Pak Wiryo mengaku melihat bayangan dirinya tertawa sambil berdiri di atas tumpukan uang. Tapi di belakang bayangan itu, samar-samar terlihat siluet seseorang berdiri tanpa wajah. Selesai ritual, Mbah Sastro memberikan segenggam beras dan berkata, "Tebarno esuk nang ngarep tokone. Bar kui, kabeh bakal berubah." Dan benar saja, esoknya, toko Pak Wiryo yang semula sepi, mulai ramai. Dalam seminggu, datang distributor besar yang menawarkan kerjasama. Dalam 2 minggu, ia sudah membuka 2 cabang toko baru di desa tetangga. Hidupnya berubah total. Utang lunas, rumah direnovasi, dan ia bahkan bisa membeli motor baru untuk anaknya, Raka, yang saat itu duduk di kelas 2 SMA. Tapi perubahan itu tak berlangsung lama dalam sukacita. 2 minggu setelah ritual, Raka pamit pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi saat siang hari, keluarga mendapat kabar mengejutkan. Raka mengalami kecelakaan di jalan lintas desa. Motornya ditemukan tergeletak di tengah jalan, tanpa benturan, tanpa bekas tabrakan dengan kendaraan lain. Tapi Raka tak sadarkan diri, dan ketika dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan ia sudah tak bernyawa. Yang aneh, tak ada luka berarti,
Tak ada yang bisa menjelaskan penyebab kematiannya. Bahkan motor yang ditumpanginya nyaris tanpa lecet. Beberapa warga yang kebetulan lewat lokasi mengaku melihat Raka seolah menghentikan motornya sendiri, turun, lalu mendadak ambruk begitu saja. Pak Wiryo terpukul. Ia menangis selama berhari-hari. Tapi di tengah duka itu, sesuatu mulai menghantuinya. Ia teringat ucapan Mbah Sastro tentang barang yang paling berharga. Dan ia sadar, tidak ada yang lebih ia sayangi dari Raka. Ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Di malam hari, terdengar suara langkah kaki di kamar Raka. Kadang terdengar suara tangisan lirih, dan pintu lemari terbuka sendiri. Istrinya mulai sakit-sakitan, dan ayam peliharaan mereka mati satu persatu setiap malam Jumat. Saat Pak Wiryo kembali mendatangi rumah Mbah Sastro untuk meminta penjelasan, rumah itu tampak kosong. Tak ada siapa-siapa. Seolah Mbah Sastro menghilang begitu saja. Tapi di depan pintu rumahnya, ada sebuah tulisan dengan arang di lantai tanah. Tumbal wis ditampani. Janjimu wis kelakon. Tumbal sudah diterima. Janjimu sudah dilaksanakan. Sejak saat itu, Pak Wiryo tak pernah lagi membuka tokonya. Rumahnya dijual, dan ia beserta istrinya pindah keluar kota. Ada yang bilang ia kini tinggal di daerah pesantren dan hidup sederhana. Tapi ia tak pernah mau bicara tentang masa lalunya, bahkan kepada tetangga baru sekalipun. Satu hal yang pasti, semua warga desa sepakat bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat selalu menyimpan harga yang tersembunyi. Dan nama Mbah Sastro? Meski rumahnya kini kosong dan hampir runtuh, orang-orang masih tak berani mendekat. Karena kata mereka, meski raga Mbah Sastro mungkin sudah tak ada, perjanjiannya masih berlaku. Cerita tentang Mbah Sastro tidak hanya berhenti di kisah Pak Wiryo. Ada banyak kisah lain yang mulai muncul satu persatu, seperti potongan teka-teki yang semakin lengkap. Salah satu yang paling menghebohkan adalah kisah Bu Retno, seorang janda pensiunan guru yang sangat menginginkan anak tunggalnya lulus CPNS. Bu Retno tinggal di bagian selatan desa, dekat persawahan. Suaminya sudah lama meninggal, dan ia membesarkan anak sematawayangnya, Gilang, seorang pemuda cerdas yang dikenal sopan dan rajin belajar. Gilang sudah 3 kali gagal seleksi CPNS, dan kegagalan itu selalu membuat Bu Retno merasa bersalah. Ia percaya, satu-satunya cara agar masa depan anaknya lebih baik adalah dengan menjadi pegawai negeri. Lalu entah dari mana, Bu Retno mendengar tentang jalan alternatif. Seorang tetangga pernah berbisik bahwa ada seseorang, orang tua dari pinggir hutan, yang bisa membantu membuka jalan rezeki, asalkan bersedia memberikan sesuatu sebagai imbalan. Meskipun awalnya ragu, Bu Retno akhirnya menghubungi tetangga itu untuk dimintakan jalur tembus ke rumah Mbah Sastro. Di malam bulan mati, Bu Retno datang seorang diri, membawa bantal kecil milik Gilang waktu bayi, kembang 7 rupa, dan sehelai rambut anaknya yang ia ambil diam-diam. Ritual dilakukan seperti biasa. Sama seperti klien sebelumnya, ia diminta duduk di depan cermin yang tertutup kain hitam. Setelah mantra panjang, Mbah Sastro membuka kain itu perlahan, dan Bu Retno mengaku melihat kilasan wajah Gilang yang tersenyum di dalam cermin. Tapi di sudut bayangan itu, tampak satu sosok samar berdiri membelakangi mereka. Ia tidak menyadarinya saat itu, tapi setelah kejadian berikutnya, ingatan itu terus menghantui. Seminggu kemudian, pengumuman CPNS keluar. Gilang yang sebelumnya tak pernah lolos, kali ini dinyatakan lulus dan diterima di Kementerian Pusat. Kabar itu membuat Bu Retno sangat bahagia. Ia segera menggelar tumpengan kecil-kecilan, mengundang beberapa tetangga terdekat. Banyak yang turut senang, karena Gilang memang dikenal baik dan tak neko-neko. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. 3 hari setelah pengumuman, Rian, teman dekat Gilang yang juga ikut seleksi dan selama ini belajar bersama, ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Menurut keluarganya, Rian mendadak mengalami demam tinggi sejak 2 malam sebelumnya, lalu tidak sadarkan diri. Saat dibawa ke rumah sakit,
Dokter tidak bisa menjelaskan penyebab pastinya. Semua organ normal, tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda penyakit berat, tapi nyawanya tidak tertolong. Yang membuat warga mulai bergidik adalah karena Rian termasuk yang lebih unggul dalam proses seleksi dibanding Gilang. Bahkan saat simulasi CAT, nilainya tertinggi se-kabupaten. Banyak yang heran kenapa ia tidak lulus. Dan kini, ia telah tiada. Desas-desus pun kembali menyeruak. Warga mulai membicarakan soal imbalan tersembunyi dari perjanjian gaib, bahwa jika seseorang mendapatkan keberuntungan besar secara tiba-tiba, maka akan ada harga yang dibayar oleh orang terdekatnya. Seseorang menyebut istilah yang kemudian ramai diperbincangkan di grup WhatsApp warga. Tumbal nyawa silang. Artinya, tumbal tidak harus berasal dari keluarga langsung, tetapi bisa dari orang yang memiliki ikatan emosional atau ambisi yang sama. Dan pola itu tidak berhenti di situ. Ada kisah lain, seorang petani yang mendadak panennya berlipat ganda, tapi adik perempuannya mengalami kecelakaan kerja dan cacat permanen. Ada juga pemilik warung yang mendadak viral di media sosial dan laris manis. Namun sahabat karibnya ditemukan jatuh dari jembatan tanpa sebab jelas. Warga mulai resah. Mereka sadar, setiap kali ada keberuntungan yang datang terlalu cepat dan terlalu besar, selalu diikuti dengan musibah yang terasa menular ke orang-orang terdekat. Sementara itu, Gilang pun mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Beberapa malam, ia mengaku bermimpi aneh, berada di lorong panjang dan gelap, dikelilingi bisikan yang tak ia mengerti. Dalam mimpinya, ia melihat siluet Rian, sahabatnya, berdiri di kejauhan sambil menatap kosong, dan dalam beberapa malam, sosok itu semakin dekat. Bu Retno yang menyadari perubahan sikap anaknya menjadi pendiam dan sering melamun, akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan ke tokoh agama setempat. Tapi sejak saat itu, ia tak pernah mau membicarakan apa yang ia alami. Rumah mereka kini lebih sepi dari biasanya, dan Gilang memilih pindah ke kota lebih awal, jauh sebelum masa pelatihan CPNS dimulai. Satu hal yang menjadi kesimpulan dari cerita-cerita ini, kemakmuran tidak datang sendirian. Jika datangnya melalui jalur gelap, maka bayang-bayang penderitaan akan mengikuti, seringkali dengan rute yang tak terduga. Dan entah kebetulan atau bukan, banyak warga mulai meyakini bahwa perjanjian dengan Mbah Sastro, meski sudah dilakukan bertahun-tahun lalu, masih terus berjalan, mencari tumbal berikutnya. Dalam setiap ritual yang dilakukan oleh Mbah Sastro, selalu ada satu kalimat yang diucapkannya di akhir sesi, dengan nada rendah namun penuh tekanan. Ojo nganti lali, janjimu, dudu sekadar ucapan. Yen dilanggar kutukan bakal nututi. Jangan sampai lupa, janjimu bukan sekadar ucapan. Jika dilanggar kutukan akan mengejarmu. Kalimat itu dianggap sebagian orang hanya sebagai ancaman untuk menakut-nakuti. Tapi bagi yang mengalami sendiri, kalimat itu lebih dari sekadar peringatan. Itu adalah perjanjian yang hidup, dan tak bisa dibatalkan begitu saja. Salah satu kisah paling terkenal adalah milik Pak Bambang, seorang pengusaha mebel di desa tetangga. Ia bukan orang asli sana, tapi pindah dari Solo beberapa tahun sebelumnya. Awalnya, usahanya biasa-biasa saja. Namun setelah 2 kali mengalami kerugian besar karena kayu busuk dan pengiriman yang gagal, ia hampir menutup bengkel kayunya. Menurut kesaksian warga, pada suatu malam, Pak Bambang mendatangi rumah Mbah Sastro. Tidak banyak yang tahu isi perjanjiannya, tapi konon ia diminta menyetor sesajen berupa minyak cendana, kemenyan putih, dan uang logam kuno setiap malam Jumat Pahing, selama 1 tahun penuh. Tempat penyetorannya pun tidak biasa, di bawah pohon trembesi besar dekat sungai tua yang dianggap angker oleh warga. Dan benar saja, hanya dalam waktu 2 bulan setelah ritual, usaha mebel Pak Bambang berkembang pesat. Banyak pesanan masuk dari luar kota, bahkan dari Jakarta. Ia membeli truk sendiri untuk pengiriman, dan memperluas bengkel dengan pekerja tambahan. Namun, seperti banyak manusia lainnya, ketika hidup sudah kembali nyaman, perlahan rasa takut itu pudar. Setelah sekitar 8 bulan berjalan,
Pak Bambang mulai menganggap rutinitas sesajen sebagai beban. Ia beberapa kali lupa, lalu sengaja melewatkan karena merasa tidak terjadi apa-apa. Ketika bisnis terus berjalan lancar meski ia tak lagi menyetor, ia mulai menganggap perjanjian itu hanya sugesti belaka. Tapi ternyata bukan tidak terjadi apa-apa. Hanya saja, semuanya baru dimulai. Malam pertama setelah ia benar-benar berhenti menyetor, Pak Bambang mengaku mendengar suara langkah berat di atap rumahnya. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang berjalan bolak-balik dari ujung ke ujung. Istrinya mengira itu tikus atau musang, tapi suaranya terlalu berat dan teratur. Seminggu kemudian, suara itu berpindah ke dalam rumah. Tengah malam, mereka mendengar ketukan 3 kali dari balik dinding kamar, selalu pada jam yang sama, pukul 2.33 pagi. Tak ada siapa-siapa di luar. Anjing peliharaan mereka mendadak tidak mau masuk rumah, hanya menggonggong ke arah langit-langit, yang membuat merinding. Pak Bambang mulai bermimpi berulang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok hitam besar berdiri di belakang jendela ruang tamu, tak bergerak, hanya mengawasinya. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari kusen jendela, dan seolah terbungkus kain basah yang meneteskan air tanah. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Pahing berikutnya, hari yang seharusnya ia menyetor sesajen. Pada pukul 3 dini hari, warga sekitar dikagetkan oleh api besar yang melahap rumah Pak Bambang. Aneh ya? Tak terdengar suara ledakan, korsleting, atau api dapur. Rumah itu tiba-tiba terbakar dari ruang tengah, dan dalam waktu 1 jam, semuanya habis. Berkas, dokumen, hingga lemari besi hangus total. Anehnya, rumah di sebelah kiri dan kanan tidak terkena apa-apa, meskipun jaraknya sangat dekat. Petugas pemadam pun bingung, tidak ada sumber api yang jelas. Mereka bahkan menyebutnya sebagai kebakaran paling ganjil yang pernah mereka tangani. Yang selamat hanya Pak Bambang, istrinya, dan 1 anaknya yang saat itu menginap di rumah neneknya. Setelah kejadian itu, Pak Bambang memilih meninggalkan desa. Ia menjual lahannya dan membuka usaha kecil di kota, tapi tak pernah sukses seperti dulu. Setiap kali namanya disebut, warga hanya bergumam pelan. Lah, wis dibilangi perjanjian karo dunia ngendi wae, ojong langgar. Sudah dibilang perjanjian dengan dunia manapun, jangan dilanggar. Kisah Pak Bambang menjadi peringatan nyata bahwa perjanjian dengan kekuatan gaib bukan sekadar ritual kosong. Ada harga, ada janji, dan ada kutukan yang siap menagih ketika manusia mulai bermain-main dengan hal yang tak seharusnya disentuh. Dan satu hal yang warga yakini hingga kini, Mbah Sastro mungkin sudah menghilang, tapi janji-janji yang dibuatnya tetap hidup, menunggu ditepati. Setelah berbagai peristiwa ganjil dan mengerikan menimpa warga, dari kecelakaan misterius, mimpi buruk yang terus menghantui, hingga kebakaran tanpa sebab, akhirnya sebagian besar warga mulai menyadari satu hal penting, desa mereka telah ternoda oleh persekutuan yang tak terlihat. Kabar tentang praktik pesugihan dan perjanjian gelap yang dilakukan Mbah Sastro perlahan tidak lagi dianggap rumor. Banyak yang mulai mengakui bahwa mereka pernah melihat atau bahkan mengenal seseorang yang datang ke rumah dukun itu di malam hari, dengan berbagai maksud, harta, jabatan, kekuasaan, dan kelancaran hidup. Namun semua itu datang dengan harga yang terlalu mahal. Di tengah kekacauan batin yang dirasakan warga, datanglah seorang ustadz muda bernama Ustadz Rifki, yang semula hanya berniat silaturahmi ke rumah bibinya di desa tersebut. Tapi saat mendengar cerita-cerita yang mulai beredar, ia memutuskan untuk tinggal lebih lama dan membantu warga keluar dari cengkeraman gaib. Ustadz Rifki dikenal lembut, tapi tegas. Cara bicaranya tenang, tidak menyalahkan siapapun. Ia tak langsung menghakimi mereka yang pernah bersekutu, melainkan membuka ruang dialog, mengajak mereka bicara dari hati ke hati. Ia menjelaskan bahwa setan hanya bisa menguasai jika manusia membuka pintu dan membiarkannya masuk, dan bahwa satu-satunya cara memutus rantai gaib adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa dengan sungguh-sungguh. Ajakan itu tidak langsung diterima. Ada ketakutan, keraguan, bahkan bisik-bisik yang menyebut bahwa melawan perjanjian gaib hanya akan mengundang lebih banyak bahaya.
Tapi pada akhirnya, hati warga luluh. Perlahan, satu persatu keluarga datang kepada Ustadz Rifki, minta didoakan. Sebagian mengaku pernah terlibat langsung, sebagian lagi hanya merasa rumah mereka mulai dihuni sesuatu. Maka digelarlah doa bersama pertama, dilakukan di balai desa. Malam itu, hampir separuh warga hadir, termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Mereka membaca zikir, sholawat, dan surat-surat pendek yang dipandu Ustadz Rifki. Suasana awalnya hening dan khusyuk. Tapi ketika ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan, hal aneh mulai terjadi. Salah satu warga, seorang lelaki paruhbaya yang dulunya sempat bekerja di kota dan pernah disebut sebagai pelanggan Mbah Sastro, mendadak berteriak keras, suaranya berat dan dalam, seperti bukan suara manusia. Ia berguling di lantai, tubuhnya kaku, lalu tertawa, tapi tawa itu bukan tawa bahagia. Terdengar seperti ejekan dari makhluk yang tidak ingin pergi. Beberapa orang mulai panik, tapi Ustadz Rifki tetap tenang. Ia terus membaca ayat-ayat ruqyah, dan beberapa warga yang lain membantu memegangi tubuh lelaki tersebut. Perlahan, ia tenang, tapi matanya kosong, dan dari mulutnya terdengar satu kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Kowe wes langgar janji, saiki giliranmu. Kau sudah melanggar janji, sekarang giliranmu. Malam itu tidak hanya satu. Ada 3 warga lainnya yang juga mengalami hal serupa. Mereka yang pernah ikut ritual, atau bahkan hanya ikut menemani keluarga, satu persatu mengalami kesurupan saat doa berlangsung. Suara-suara aneh keluar dari tubuh mereka. Bahkan ada satu yang berbicara dalam bahasa Jawa kuno, padahal sehari-hari tak pernah menggunakan bahasa itu. Setelah kejadian itu, semangat warga tidak surut, malah semakin kuat. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah spiritual biasa. Ini adalah perang. Perang antara kegelapan yang telah berakar, dan cahaya yang baru ingin tumbuh. Keesokan harinya, Ustadz Rifki bersama warga memulai pembersihan desa secara simbolis. Mereka menaburkan air ruqyah di sudut-sudut rumah, memusnahkan benda-benda yang diyakini pernah digunakan dalam ritual, dan membersihkan pohon trembesi besar tempat sesajen ditaruh. Tapi meski semua itu dilakukan, perlawanan dari sana belum selesai. Malam hari, beberapa warga yang pernah terlibat langsung mengaku sulit tidur. Mereka merasa diawasi, bahkan ada yang mengaku melihat sosok hitam berdiri di pojok rumahnya. Seorang ibu tua bahkan menemukan tapak kaki hitam yang muncul di lantai rumahnya, padahal tak ada yang masuk. Perjanjian itu belum sepenuhnya terputus. Mereka masih menagih. Dan Mbah Sastro, meskipun telah lama menghilang, banyak yang percaya ia belum benar-benar pergi. Setelah serangkaian kejadian ganjil, desas-desus mengenai Mbah Sastro semakin menguat. Warga mulai melapor secara resmi, bukan lagi dengan bisik-bisik, tapi dengan surat dan bukti kepada aparat desa dan kepolisian setempat. Beberapa dari mereka mengaku pernah menyaksikan ritual yang melibatkan benda-benda mencurigakan, bahkan mendengar pengakuan warga lain yang mengalami konsekuensi setelah meminta kekayaan dari sang dukun. Akhirnya, pihak kepolisian memutuskan untuk menyelidiki keberadaan Mbah Sastro. Sudah lama rumahnya di pinggir hutan ditinggalkan, tapi kabar burung mengatakan bahwa ia masih sering muncul, terutama saat malam bulan gelap, ketika kabut turun dan suara aneh terdengar dari arah hutan. Setelah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan Ustadz Rifki, aparat menggelar operasi kecil, menyusuri rumah tua di tengah semak belukar yang sudah hampir tertutup pepohonan. Hari itu, sekitar pukul 9 pagi, tim kecil aparat dan beberapa warga berani mendatangi rumah Mbah Sastro. Rumah itu terlihat seperti rumah tak berpenghuni, kayu-kayunya lapuk, atapnya sebagian runtuh, dan halaman depannya penuh dengan rerumputan liar. Tapi begitu mereka masuk, ada aroma tajam menyeruak. Campuran antara dupa yang terbakar dan bau kemenyan basi. Dan di sana, di ruang belakang rumah yang gelap, Mbah Sastro duduk bersila, matanya terpejam, dan tubuhnya tak bergerak. Awalnya mereka mengira ia sedang tertidur atau bahkan sudah tak bernyawa. Tapi saat salah satu petugas mencoba menyentuh bahunya,
Tubuhnya terasa panas luar biasa, seolah menyentuh besi yang dibakar. Ia langsung tersentak, dan Mbah Sastro membuka matanya perlahan. Mata itu merah, seperti tak memiliki bagian putih sama sekali. Namun yang paling menyeramkan bukan itu. Ia hanya tersenyum. Akhirnya datang juga. Tapi kalian datang terlambat, katanya lirih. Dengan kekuatan yang masih misterius, tubuh Mbah Sastro sempat menolak disentuh. Dua aparat yang mencoba memborgolnya justru mengalami panas di tangan dan merasa pusing mendadak. Akhirnya, Ustadz Rifki diminta ikut masuk. Ia membacakan doa perlindungan dan ayat-ayat ruqyah selama beberapa menit, dan barulah setelah itu tubuh Mbah Sastro bisa disentuh dan diamankan. Namun sepanjang perjalanan ke kantor desa, Mbah Sastro terus tertawa kecil. Suara tawanya menggema seperti bergema dari rongga yang dalam. Ketika ditanya aparat, ia tidak menjawab dengan jelas. Hanya satu kalimat yang terus diulang-ulang sambil menatap lurus ke depan. Belum selesai, belum selesai. Kalian akan lihat sendiri nanti. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan petugas yang mengawal mengaku merinding saat Mbah Sastro memandangnya. Tatapan itu seperti bukan dari orang biasa. Saat akhirnya ditahan di pos jaga desa sambil menunggu dibawa ke kota, Mbah Sastro tampak tenang. Ia duduk di pojok ruangan, masih dalam posisi bersila, tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi yang mengherankan, lampu di ruangan itu terus berkedip, padahal baru saja diganti minggu lalu. Bahkan hewan peliharaan warga yang lewat depan pos langsung lari menjauh sambil melolong, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Warga merasa lega, tapi juga tidak sepenuhnya tenang. Karena meski Mbah Sastro sudah tertangkap, jejak perjanjiannya masih tertinggal. Di rumah-rumah warga, di sudut-sudut desa, dan mungkin di dalam hati orang-orang yang dulu pernah tergoda oleh jalan singkat menuju kekayaan. Malam itu, langit desa Luluran tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah bumi menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mbah Sastro memang sudah ditangkap. Tapi keanehan di desa tak serta-merta berhenti. Justru setelah penangkapannya, satu persatu warga mulai melaporkan gangguan yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Di malam hari, suara rintihan pelan terdengar dari arah belakang rumah Mbah Sastro, tepat di dekat gundukan tanah yang diyakini sebagai kuburan tua. Beberapa warga yang rumahnya tak jauh dari sana mengaku mendengar suara isakan lirih, kadang seperti suara perempuan menangis, kadang seperti seseorang yang memanggil nama-nama tertentu. Seorang anak kecil bahkan sempat berkata kepada ibunya, "Bu, semalam ada yang duduk di bawah pohon sambil nunduk. Dia ngeliatin aku." Tapi saat dicek, tak ada siapapun, hanya daun-daun kering berserakan, dan angin yang berembus tak seperti biasanya. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa mantan klien Mbah Sastro mulai mengalami mimpi buruk. Mereka bermimpi berada di tempat gelap, bertemu sosok tinggi besar bermata merah, atau diseret ke dalam kubangan lumpur sambil mendengar tawa yang mereka yakini sebagai suara sang dukun. Dua orang bahkan dilaporkan menghilang secara misterius. Salah satunya adalah pria parubaya yang sempat mengaku hanya coba-coba ikut ritual demi melunasi hutangnya. Istrinya bersaksi bahwa suaminya pamit ke ladang pagi-pagi, tapi hingga malam tak kunjung kembali. Anehnya, di pinggir ladang ditemukan bekas jejak kaki. Jejak telanjang kaki mengarah ke hutan, lalu berhenti begitu saja. Kabar itu membuat desa kembali resah. Namun kali ini, warga tidak tinggal diam. Mereka tak ingin kembali terjebak dalam ketakutan yang sama. Dipimpin oleh Ustadz Rifki dan tokoh masyarakat, warga memutuskan untuk memperkuat benteng spiritual desa. Setiap malam Jumat, mereka mulai mengadakan pengajian rutin, zikir bersama, dan memperkuat syariat di tengah masyarakat. Anak-anak diajarkan kembali mengenal doa-doa perlindungan. Orang tua diajak memperbaiki niat dan keimanan. Rumah-rumah mulai dipasangi ayat-ayat suci dan dijaga dari benda-benda yang mencurigakan. Yang dulunya malu-malu untuk berbicara, kini mulai terbuka, menceritakan kesalahan masa lalu dan bertekad menebusnya. Karena mereka sadar,
Setan tidak bisa tinggal di tempat yang terang oleh cahaya iman. Dan perjanjian yang pernah dibuat, hanya bisa diputus oleh taubat yang sungguh-sungguh. Malam-malam di desa memang belum sepenuhnya tenang. Tapi sekarang, jika terdengar suara aneh atau bayangan yang melintas, warga tak lagi hanya bersembunyi. Mereka hadapi bersama, dengan doa dan keberanian. Dan meski suara Mbah Sastro tak terdengar lagi, bisikannya mungkin masih berputar di antara pohon-pohon tua. Tapi satu hal yang pasti, warga desa Luluran tak akan membiarkan kegelapan itu kembali berkuasa. Cerita tentang Mbah Sastro, sang dukun pesugihan dari Luluran, bukan sekadar kisah menyeramkan tentang tumbal dan perjanjian gaib. Ini adalah peringatan nyata bahwa tidak ada sesuatu yang bisa didapat secara instan tanpa pengorbanan, dan terkadang, harga yang dibayar jauh lebih besar dari apa yang diterima. Pak Wiryo yang kehilangan anaknya, Bu Retno yang merasa bersalah atas kematian teman anaknya, hingga warga lain yang hidup dalam ketakutan setelah menerima kekayaan yang, katanya, datang dari dunia gaib. Semua itu membuktikan satu hal, jalan pintas menuju kemewahan hanya membawa kehancuran jiwa dan ketenangan hidup. Dari luar, memang tampak menggiurkan. Uang banyak, usaha berkembang, semua berjalan lancar. Tapi di balik semua itu, ada yang terus menagih, menunggu untuk mengambil sesuatu yang lebih berharga, orang-orang yang kita sayangi, atau bahkan nyawa sendiri. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika seseorang memutuskan menjalin persekutuan dengan setan, yang dijual bukan cuma keinginan, tapi juga kehendak bebasnya. Seolah-olah hidup tak lagi berada di tangan sendiri. Karena setan tak pernah memberi secara cuma-cuma. Dia memberi, tapi sambil mengikat. Mengikat jiwa, hati, dan nasib seseorang. Dan ketika seseorang mulai menyerah kepada syirik, percaya bahwa selain Allah ada kekuatan lain yang bisa mendatangkan rezeki secara mutlak, disitulah pintu kerusakan mulai terbuka. Mbah Sastro hanyalah satu dari sekian banyak orang yang memilih jalan itu. Tapi yang lebih menakutkan bukan dirinya, melainkan warisan yang ia tinggalkan. Ajakan untuk percaya bahwa kekayaan bisa datang dari dunia gelap, tanpa kerja keras, tanpa doa, dan tanpa izin Tuhan. Padahal, semua itu semu. Bahkan ketika dia sudah ditangkap dan tak bisa lagi menjalankan praktik, jejak perjanjiannya masih tertinggal. Itu karena persekutuan semacam ini tak pernah benar-benar padam. Selama masih ada hati manusia yang lemah dan tergoda oleh janji-janji manis. Sobat cerita dunia lain, dari kisah nyata ini, mari kita tarik beberapa pelajaran penting. 1. Tidak ada kekayaan yang benar-benar gratis. Semua membutuhkan usaha, kerja keras, dan doa yang tulus. 2. Jalan pintas bisa menjadi jalan tergelincir. Apapun yang datang dengan cara yang haram atau syirik, pada akhirnya akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun akhirat. 3. Jangan sekali-kali membuka pintu perjanjian dengan selain Allah. Sekali terbuka, menutupnya bisa memerlukan harga yang sangat mahal. 4. Perkuat iman, dekatkan diri pada Tuhan, dan jangan pernah mencari solusi dari jalan yang menyimpang. Rezeki sudah dijamin, asal kita tetap berusaha dan sabar dalam proses. Kini, Desa Luluran perlahan bangkit. Warganya semakin sadar bahwa benteng terbaik dari segala bentuk gangguan gaib dan tipu daya setan adalah keimanan dan kebersamaan dalam kebaikan. Mereka belajar dari masa lalu, bahwa yang tampak menguntungkan sesaat, bisa menjadi malapetaka jangka panjang. Dan semoga dari kisah ini, kita semua pun bisa belajar. Mari kita akhiri cerita malam ini dengan doa dan harapan. Ya Allah, lindungilah kami dari bisikan setan yang menyesatkan. Jauhkanlah keluarga dan keturunan kami dari persekutuan gelap, ilmu hitam, dan segala bentuk kesirikan. Kuatkanlah hati kami agar hanya menggantungkan harapan kepadamu, dan jangan kau biarkan kami tertipu oleh dunia yang sementara. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like kalau kamu merasa kisah ini memberi pelajaran berharga. Komen jika kamu punya pengalaman serupa atau pendapat tentang kisah ini. Dan yang paling penting,
Subscribe channel Cerita Dunia Lain, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang penuh misteri dan hikmah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, tetap dalam lindungannya. Karena terkadang, yang terlihat biasa, menyimpan rahasia luar biasa. Cerita Dunia Lain, membuka tabir, menyibak misteri.